Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Putu Suna Kuncilnya di PSK Channel. Oke, kali ini kita sedang berada di Barong Stage setelah kita pentas ya, dan mumpung menunggu hujan, jadi di sini biasa gitu. Kalau menang kita tunggu biar hujan, kalau hujan kita diam di sini gitu ya. Jadi ini kebetulan ada salah satu teman seperjuangan saya, itu ada iklan lewat di belakang. Ya adalah Murah Senglad. Oke, rewind iklannya. Aduh, kembali lagi. Jadi tentu yang sudah pernah menonton konten-konten saya tentu tidak asing lagi dengan orang ini ya. Karena dia cukup sering kelihatan di konten saya. Karena emang nenek kan timbal. Malah kada ada raga, kada ada ngelahan channel. Ya, jadi ini teman seperjuangan saya dari masih jadi sperma. Enggak. Kita kenal pertama beda lah. Di Kokar. Kenal di Kokar. Kita pertama kali kenal di Kokar. Dan dulu ini adalah lemo paling saklek dulu ya, teman sekelas saya. Kita kan ada dua kelas dulu, ada P1, P2, pedalangan 1, pedalangan 2 gitu. Kita di pedalangan 1. Ini yang paling saklek, yang paling gacor, yang paling peto kan mula gospang. Gospang belum bunyi kan. Uluk don. Ya, jadi dia emang cepat bergaul Gus Pang ya. Jadi sosialnya dia emang cepat gitu, untuk kenal seseorang cepat. Ini emang tidak. Ini insting takon nak nengil gitu kita. Nih, satu kelas pedalangan ada 5 orang kan. 5 orang termasuk saya. Ini Putu Suna Kuncil dan Gus Pang. Ada Ketut Juli namanya, dan ada Ari Murti. Dolar. di antara berlima nih ada namanya Gus Pang kan. Gus Pang ini kan tuh baru masuk tuh onjang lagi jurus. Ya, jadi Gus Pang itu dia memang orang hebat sih, emang seniman sejati dia. Pidan baru masuk, dia mendaftar kebetulan dengan saya, dia pendaftar nomor 4, saya pendaftar nomor 5 gitu. Ketika masuk, saya lagi tulis formulir pendaftaran gitu. Dia nanya ke guru, "Pak, sang di onyang nyemak tang jurusnya, Pak." Kenalnya Pak, jurusan pedalangan, jurusan tari, karawitan tuh, nyemak tuh. Oh, kan ke protelan nyemak kayaknya gawanya. Sing itu kan tidak hanya itu. Itu teman saya satu itu sakti, memang sakti itu. Kita nih di samping saya nih, dia nengil ya, tapi nengal gitu. Kerjaan dawa gitu. Nggak, saya hanya sekedar tahu aja. Ya, balik lagi, ini kan bukan channel dia, ini channel saya. Jadi saya yang atur. Ya, review lah. Ya, jadi ini Murah Senglad. Nah, mungkin dari kelahiran Murah. Kelahiran apa nih? Tempat. Kelahiran tahun di mana lahir? Ya, ijazah awal lah. Gianyar. Lahir di Gianyar. Pada apa? Pada tanggal bulan lengkap 16 Juli 1997. Ya, kelahiran 97. Ya. Saya 98 ya. Saya terlalu pintar dulu. Ini kecilan daripada saya, cuma mukanya emang boros. Boros ya, banget. jenang saya emang lebih tua ya. Ya, jadi kelahiran 97. Jadi asal dari Bedulu asli. Bedulu, Banjar Gua. Ada yang tahu Banjar Gua atau lewat ke Bedulu simpang ke rumah saya. Di kawasan Gua Gajah ya? Ya, Gua Gajah. Saya juga punya kios di Gua Gajah. Promosi. Ya, nanti kalau ada lewat ke Gua Gajah langsung datang ke kios ya nanti ya. Ambil aja barangnya. Ya. Nanti Gratis. Ingat bayar. Cuma barang nih guys, ya. Ya, jadi dari Bedulu, dan sebenarnya pidan uling pidan mulai kene lah. Anggap dah terjun ke dunia seni lah. Bukan seni pedalangan, dunia seni secara umum. Asik. Iya, pang cara konten ngobrol gitu. Karena masing ya itu lah, ada persiapan tuh di belakang misi apa misi briefing. Ini kan saya misi briefing. briefing nih.
Si anak marah juga nih sudon. Karena biasanya suruh ngigel ya bengong nang 1 jam 2 jam baru bengong boleh gitu kan pada sangat ada gaya nih. Rekam nih. Nak ngalah saya harus punya waktu sendiri soalnya ini jauh saya waktu berdua karena cuma ngempu. Ngelihat ngempu yuk. Ayo. Ngelihat ngempu dan ini moyong. Tit itu ya tit gitu dah. Edit lagi banyak dah. Itu jadi oke dah terjun ke ya mulai kapan bergelut di dunia seni gitulah bahasanya. Dunia seni kalau di dunia seni Nelu. Ini teman-teman akan mendengar mungkin beberapa kali ada background sias itu background ya. Bagian aja background nak nyampat. Ini dia nak nyampat. Nak bersih. Ya, sejak kapan terjun di dunia seni? Terjun di dunia seni mungkin dari sebelum sekolah kayaknya. Saya terjun di dunia seni tari dulu pertama. Seni tari. Seni tari saya pernah pertama kali latihan menari itu di Sanggar apa namanya? Apa dana di belah Batu tuh? Ini man jora gender lah. Caca. Apa dana wade? Apa dan Sanggar Pak tu kan Chandra Metu. Sila Chandra. Sini di belah Batu. Anto kan? Windu Chandra, Sanggar Windu Chandra Budaya. Ingat ya, Windu Chandra Budaya, Sanggar Windu Chandra Budaya. Itu punyanya Pak Putunya mana? Pak Tut Sudirawan. Ya. Anaknya Caca. Saya pertama kali latihan tari di sana. Pertama kali tahu tari baris. Itu dasarnya dikasih tari baris di sana. Kayaknya cara LKBB apa tuh? Baris berbaris. Lender. Baris berbaris jak liu. Ini baris tunggal ya. Baris tunggal sendiri. Itu pertama kali di sana diajarin baris. Terus yang mengajar saya ingat sekali Dek Ato. Beli Dek Ato. Ya, Dek Ato. Antega itu masih ingat. Masih sampai sekarang menurut itu ya. Ya, masih sampai sekarang ya, di sana pertama kali. Jadi saya diajarkan dasar-dasar tari baris dan dasar ngagem di sana. Terus kayaknya SD kayaknya. SD kelas SD cuma lupa kelas berapa. Dia emang tidak ingat ya teman-teman. Jadi jangan protes dia emang lupa. Pertengahan SD. Pertengahan 2024, pertengahan bulan Januari gitu. Pertengahan SD ini ya. Artinya kan dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh pertengahannya tuh kira-kira lah tuh. Boleh lah. Ya, begitu. Itu pertama kali saya dikasih saya ingat sekali baris yang bait pertama kan. Bait pertama itu saya misi bait lagu lah dah. Misi bait apa dan bagian pertama. Bagian 1 bait pertama. Bagian 1, bagian 2, bagian 3 kan ada gitu barisnya. Ya. Bagian 2 pengawak ya. Terus peson. Waktu itu saya baris baru bisa bagian pertama aja. Itu terus adalah kenaikan tingkat. Nah, kenaikan tingkat di sana kok jauh? Ya sih kenaikan tingkat tuh kayak acara kenaikan tingkat. Belum nanti ke tingkat selanjutnya. Ya, masih dicobalah, dites kita. Terus dites tingkat kita yang baris yang tahu bagian pertama itu. Kita ada juaranya itu. Cara sejenis kompetisi gitu ya, dibuat ya. Dites. Itu. Ada terbaik. Nah, setelah saya pentas, tatet. Nah, itu saya ingat dulu kejadiannya. Sampai Dek Ato mungkin beliau tidak ingat, tapi saya ingat betul. Beliau Dek Ato sama Mang Nik. Mang Nik yang mengajar saya juga. Perang Sado, Mang Nik. Mang Nik itu yang mengajar. Beliau bilang ke saya, lah pun pasti juara 1 lah, pun sangat dong ngalang. Tadi rasanya semua artinya guru orang gitu, kan lemban hati ya gitu. Pengajum dah lah. Ya. Lu cenik tuh kan demen hati ketia. Ternyata setelah pengumuman juara, saya juara 2 gitu. Itu saya merasa kecewa waktu itu karena guru saya bilang saya juara 1, tapi saya juara 2 gitu. Itu waktu itu setelah itu dah gini, saya mulai gini
Setelah itu kan ada kenaikan lagi belajar yang bagian 2 sebenarnya gitu. Tapi karena saya juara 2 waktu itu mulai bilang urin latihan bro sinyak saya gitu. Itulah artinya dari situ mulai pernah gap dari seni itu mulai putus waktu itu dari SD itu. Oh pas SD sempat ya maksudnya udah sempat malas nggak melakoni tari lagi, apalagi ada pergaulan yang berbeda dari lebih bebas. Asik ya itu pergaulan bebas itu dari SD ke SMP itu gitu. Makanya waktu itu cuma tahu tari baris tunggal bagian 1 gitu, membekal itu kan. Setelah itu SMP benar-benar tidak terlalu gini. Nah SMP mulai saya terjun ke menggambar gener. Nah, itu SMP. Oh, gener mulai SMP. Itu mulai SMP. Tapi sebenarnya saya masih menyukai di bidang tari waktu itu. Cuma karena itu dah pergaulannya sudah nggak ke arah tari, jadinya kan agak malu-malu waktu itu untuk menunjukkan kita suka ke tari gitu. Makanya senyak duri-duri dia malu-malu dia. Ya, begitulah adanya waktu itu. Jadi setelah SMP SMP ada teman saya yang waktu purnamo kayaknya, entah itu purnamo atau apa, artinya ada di sekolah. Di sekolah ada teman saya Alan Tegalinga. Oh, Alan Tegalinga. Ya sama Kodia, kakaknya si Pagi Banjarmas. Kodia. Banjarmas saya di sini ya. Kodia itu kota Madia, Bos. Ah, bukan. Itu nama. Ya, dari Banjarmas ya. Anaknya Mangku Cakro. Ya, Cakro. Nama orang itu. Itu yang megener itu waktu itu. Dari sanalah saya gini. Kayaknya waktu kelas 1 kayaknya itu, 1 SMP. Oh, mulai megenernya. Di sekolah. Waktu itu saya Maro noleh kan tuh noleh Alan aja. Oh, si Alan sama si Kodia megener. Orang noleh kan. Dari situlah. Dong sani jak 2 kan dia mau gambar. Pis tuh. Itu si pisnya durian saya nama ternyata mal. Pis bener tuh. Coba gitu kalau cenik dong. Akhirnya tertarik. Dan diajaklah saya sama Aji saya ada di rumah yang mengajar. Waktu itu pada saat bersamaan kakak saya sudah belajar di ada namanya Aji Gurinam yang mengajar gender itu. Kakak saya sudah belajar di sana. Jadi saya sudah disuruh sebenarnya dari dulu, cuma saya nggak mau. Tapi setelah melihat teman saya gini terpancing ya, tertarik. Itu kakak saya berhenti karena kuliah, berhenti belajar di sana, saya melanjutkan belajar. Dulu kakaknya bidang seni juga? Kakak saya kakak saya di komputer. Dulu lulusan Stikom dia. Iya. Karena kenapa saya tanya? Karena dulu saya sempat tahu kayaknya buat desain gitu kalau nggak salah dulu. Ya dia desain di komputer itu. Bisa menggambar dia. Iya. Ya, lanjut. Setelah itu Ngurah belajar di Gurindam gitu ya. Belajar gender dari dasar sekali itu. Itu sampai bisa lah sampai sekarang. Itu jasanya beliau. Ya, jadi guru pertama adalah Haji Gurindam. Ya, memang beliau Haji Gurindam itu guru pertama saya ngender. Setelah itu lagi bosan kan. Nggak ada teman juga yang bisa mengener nimpalin. Waktu kecil juga SMP timpalin nak tua-tua gondo timpalin. Ya waktu itu belum sepopuler sekarang lah. Gener tuh tidak terlalu menarik kan dulu. Gener dicap gamelan kuno ya, kan. Gamelan tua lah makanya penabuhnya tua-tua banyak. Dulu. Iya, sudah siap juga. Itu. Ada bos. Ya, terus anggaplah udah megener nih, SMP udah megener. Nah, wayangnya untuk wayangnya sendiri gimana? Nah, itu ke tahap gini itu. Di SMP dari kelas 1 SMP misalnya? Nggak, artinya tahapannya SMP kelas 1, kelas 2 itu kan udah megener udah nggak tuh. Tapi dasarnya kan udah ada. Terus mulailah malas nih dari SMP sampai kelas 3 sampai tamat. Ini udah malas. Terus saya sebenarnya mau kuliah masuk
SMA. melanjutkan ke SMK pariwisata. Karena saya melihat ada Peluang mungkin. gini sebenarnya. Ada kan di SMP biasanya ada yang datang gini untuk mempromosikan, sosialisasi itu. promosikan SMK-nya. Adalah salah satu SMK yang promosi juggling tuh. Cas untung botol loh. Oh, apa dannya? Juggling ada. Enggak, maksudnya orangnya itu bidang apa? Bidang Bartender. Bartender tuh ya. Bartender bidang untung botol. Wih keren sih musik dik. Asik jatuh Itu musik cak gitu. Pokok masuk ke mall. Pokoknya waktu itu tamat SMP kena masuk harus SMK karena saya memang malas sebenarnya. Ini jangan dicontoh ya karena memang malas mungkin carane pang masuk SMK tapi pang saya melajah gitu. Pang lanjut tapi pang bedik man melajah gitu. Ya. Terus, Akhirnya itu sebenarnya setelah itu kenalah saya sama Mang Api ada dari dulu. Itu salah satu kakak kelas. Itu kelas pedalangan lah. Itu kakak kelas pedalangan angkatannya Dewa Wicak, angkatannya Sang Oman. Itu yang memperkenalkan saya ke Kokar. Beliau pertama. Beliau lah yang ini sebelum masuk ke sana beliau yang ngajak saya nari stasiun Brasto, nari berbagai macam apa bintan tuh nah. Gopalo dan lain-lain. Beliau yang ngajak ngayah kan lah di Jumah karena satu desa sama itu. Di desa Bedulu maksudnya. Ya. Beda Banjar kan? Beda banyak. Yang ngajak ngayah. Terus kadung itu kadung saling ngorto gitu kan. Mulai punya teman sebaya, yang bidang seni lah. Bidang seni. Dia lah yang gini yang ngajak artinya ke Kokar, coba di Kokar masuk jurusan pedalangan. Itu nak malas. Itu nak santai. Kan dasar pembicaraan itu kan pembicaraan pang masuk pang sing melajah emang ya. Itulah saya di Kokar nak. Waktu angkatan Mang Api dan kebetulan sampai angkatan kita juga yang waktu itu dari hari Senin Selasa Rabu belajar teori. masih sistem blocking dulu. Sistem blocking. Jadi Selasa Rabu belajar teori biasa bahasa Indonesia. Umum lah, pelajaran umum. Normatif, adaptif. Kamis, Jumat, Sabtu praktek. Ya. Gitu. Itu kan ada peluang wah 3 hari kan belajar gitu. Teori. Belajar teori gitu. Setelah itu mau praktek, asik sana gitu. Nah itulah coba kan gitu. Padahal saya wayang nggak punya. Terus saya nggak ada keturunan dalang sebenarnya. Tapi gender beli. Karena sudah belajar gender dan gender jadi punya gender. Itu dasar wayang Sinawang. Itu ada wayang Sinawang. Baru masuk tuh, sebelum masuk tuh lah gitu, ada wayang nggak tahu itu dasar ada sponsor ya lanjut. Wayang nggak punya gitu waktu itu. Terus udah masuk di sana dilah ketemu yang kayak gini orang ini kabar saja saya nggak saya dulu nggak begitu. Justru dulu itu Murah Sengla adalah guru saya, salah satu guru gener saya dulu. Benar. Jadi saya selalu bilang ini, kalau saya waktu belajar gener, emang saya belajar gener udah dari dulu ya, maksudnya dari SD udah bahkan udah mulai menggener. Nu mau pas selai tali itu guys, selai tali udah mulai menggener. Tapi ya style lokal, style Jumat ini. Style di Salakan. Sekarang ketika ke sekolah, ketika praktek gener maupun yang mengiringi wayang itu kan pakai style squati atau badung. Saya nggak begitu tahu, makanya saya pakai teman-teman saya untuk saya belajar di situ gitu. Kayak pertama Gus Pang, kemudian yang kedua angkat-angkat maksudnya nah. Bukan yang kedua tuh gending nggak boleh lah kan? Gending penutup apa nih? Tabugari dulu. Nah di Murah Sengla tabugarinya. Terus tabuh Sekar Sungsang, Murah Sengla aja ketut gitu. Ya jadi itulah salah 3 guru saya ya, Gus Pang, Murah Sengla. Menjat lu orang musik kan beli Gus Pang, Murah Sengla dan Tut Juli. Nah, oke lanjut. Bener kan? Saya akhirnya kan ya udah kita ketemu di situ dan emang
lemas saklek saja nih. Nah, gini Tuan. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu memang saya nggak tahu kan ada pelajaran praktek wayang, terus saya ngisi wayang Singkawang. Tapi sebelum masuk tuh saya udah gini, ada salah satu dalang Bedulu belajar di sana saya. Gitu. Oh, ke Tika ya? Tika di Bedulu. Namanya Gustika Gusti Nyoman Dato. Gusti Nyoman Dato itu salah satu muridnya almarhum Kak Sijo. Salah satu. Dan menurut saya itu salah satu muridnya yang mau sekali suaranya dengan Kak Sijo ya. Maksudnya memang menyerupai. Ya, saya tahu. Itu di sana belajar, makanya bisalah sudah tahu sedikit itu masuk ke Kokar, itulah dapat peposon wayang, itu dapat kayak penggelang karo itu kan. Saya nggak tahu sebenarnya penggelang karo itu seperti apa. Peposon wayang mesti menggending tuh Singkawang ngending nih kengken. Inilah nih yo menggending baru masuk ada tes itu. Ya, tes minat bakat tuh. Ada yang udah menggending peposon wayang, penggelang karo, terus saya cuma bekal pupuh ke sini. Patur kan bekal pupuh kan sih. Wah, pupuh wayang gue. Aing sih ada pupuh apa tanah? Ginanti kalau nggak salah, Ginanti. Yang pelog. Ginanti susah tuh. Saya aja Ginado duduk ya. Nggak salah. Itu jadi kan semakin minder saya kini pergaulan susah berat kasusnya, apalagi masuk di P1 kan tuh, di P1 sakti jadi impal P1 dan Gus Pang itu udah mengener jago ngigel. Aku konden guys, awal belum terlalu ngigel mengamal. Nah, ini itu masih konen masuk di Kokar bo kena 2 TV saya mau kenang coba lah ada konen orang lagi orang masih setengah waktu dia masih segini aja. Masih segini aja kelihatan dia tadi. Masih berag. Masih ganteng waktu itu dia. Posturnya masih keren. Tuh, itu sakti dimpal saya waktu itu. Karena kejar ada Ketut Juli ya bener sakti, bener jago. Dia anak dalang juga dia. Ketut Juli kan ada bapaknya Mangku Dalang Dawak dari Poyo, mungkin semua teman-teman mungkin ada beberapa yang udah tahu gitu. Ya, Dawak gitu. Jadi semuanya udah artinya memang keturunan dalang, terus sudah bisa dari rumahnya kan gitu. Makanya saya banyak belajar sebenarnya dari Putu, dari Gospang, dari Juli, dari Dolar juga ya. Ini Dolar. Kalau dari Dolar kita lebih belajar mungkin cara ngeyalas. Jadilah. Saya di sana Dolar saya belajar menir cecak megelut. Oh iya, cecak megelut. Dia bekal gini. Orangnya konsisten. Dari pertama kali kita dulu sempat dites ya, tes TPA tuh. Nah, kita sempat tes minat bakat. Setelah tes minat bakat udah selesai, kita udah sekolah, sempat ditelepon sama, bukan ditelepon sih, nu BBM ke sana? BBM ya kalau nggak salah. Jadi di chat sama salah satu kakak kelas lah, angkatannya Mang Ape juga, angkatannya Sangoman, angkatannya Wica, namanya Dek Wira dari Kelungkung. Di chat kita disuruh ke studio pedalangan angkatan kita. Kalau nggak salah waktu itu semua ke situ, semua satu angkatan P1 P2. Pas sampai situ dites lah kita satu-satu gitu. Tes ya. Maksudnya yuk, jangan bisa mengener, ada yang gitu, maksudnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Waktu itu pertama kali pasti Gospang pertama kali karena PD-nya emang luar biasa, mentalnya bagus. Gospang pertama kali ngerang Trisanio. Apa namanya Marang Elu. Setelah itu yang kedua Olah Senglad. Saya apa kan dia nama? Sekat Sungsang, enggak tahu. Nu ingat aku. Saya mau bekal Sekat Sungsang kan. Tugas tu sutu Tut Juli apa nah Sekat Sungsang masa sana nah apa ya nyemak pangkat pakesah sih nah pokoknya udah semua Dolar habis bisa dicek dites buat cecak megelut gitu. Akhirnya saya dites, saya enggak tahu gending-gener. Sama sekali tidak tahu gending-gener yang anggap dah yang style umum dipakai gitu, kayak style squat di Bandung saya nggak begitu tahu gending, bahkan tabu gending nggak tahu.
dari situlah saya minder, makanya wih yang ini sih ngidang nih harus belajar seimpalnya gitu. Itulah dadalannya, makanya dadalannya itulah cikal bakalnya akhirnya saya Lah dodolannya. itulah akhirnya saya belajar ke teman, makanya cari Gus Panggus ajin yang ngending Gus alih orang salah ajin juga kenera itu Juli itu ajin juga kenera etut gitu, kayak gitulah Itu dadalannya. perjalanannya. Artinya yang ajak ini sama Putu Indolar konsisten ya. konsistennya. Konsisten. Pertama kali dites tuh dia bawa cicak megelut. Dan akhirnya di kelas 3 kita sempat bukan tes tapi kayak benar gitu. Akhirnya dia tetap cicak megelut. Tetap konsisten dari kelas 1 sampai kelas 3. Dari orang masuk dari tetap. Dolar punya banyak cerita lucu dari situ. Gitu. Artinya saya memang banyak belajar ini dari Putu. Juga ini kan kalau kita ya orang normal misalnya kalau belajar ngalih nyari gending genir sama kan agak susah tuh kan. Harus ada nih ya minimal ada yang nimpalin lah, yang tahu gendingnya kita cari gitu. Minimal mulai jak ulat sana 2 hari 3 hari ulat sana gitu baru bisa. Ya Dingah kan bakat. Dingah di apa itu bakat itu coba nah. Kan sakti teman nih kadang manusia ini. Kan makanya saya salut sama dia juga. Itu dah bisa tadi nih nangkep gending tuh. Yo kan bu maluan nangkep gitu. Biar rago maluan bisa. Yo nangkep gitu. Rago sap, yo ben yo tajam, otaknya tajam. Ya itu salah satu anugerah lah mungkin ya. Anugerah. Ya apa ya? Karena saya suka menelaah gitu. Yang ninggal gending itu telaah. Menelaah. Adik bisa ketuk, adik ketuk dan dia nemunya nah. Padahal kayaknya pokoknya engkanya sanksi nih. Oh ketuk caranya ngulet nah kayak gitu. Jadi udah terlatih kayak gitu. Ada momen lucu dulu kalau nggak salah. Bukan dulu sih, ini waktu kuliah kalau nggak salah. Kita udah jarang jamming ya. Udah jarang latihan gener karena udah megenernya udah jarang. Jadi itu Juli dan Ura Senglat waktu itu berniat untuk nyari nangkap gending apa dana gamang. Sudah ada saya share di YouTube. Itu mereka sebenarnya yang nyari gending itu berdua. Saya enggak, karena saya enggak tahu dan enggak pernah dengar awalnya. Sempat dengar dulu di kaset tapi dikit, cuman cara tawang tapi apa nah senawang gitu. Akhirnya mereka latihan lah di studio mengutit, saya di belakang clear tidur gitu. Setelah yang menggede rago kali maluan rago mangkat. Sakti sangat yo. Saya sampai sekarang gampang itu yang sing nuduk artinya yang nurina mokok. Kalau saya mokok untuk lupa saya, tapi kalau nuduk kan karena udah tahu gendingnya seperti apa, ngidang lah nuduk. Yo nih mokoknya nih. Coba lah. Thinking ini thinking coba. Enggak, karena saya lebih ke kalau memang menarik untuk saya ada hal yang menarik yang saya lihat, oh nih lung nih po gitu misalkan, pasti saya cari gitu dengan gimana pun entah latihan di rumah atau gimana gitu. Ya gitu. Itu semeton perjalanannya kita, makanya kita sudah kalau diceritakan lagi mungkin panjang ya, suka duka dari dulu udah panjang sekali karena memang teman angkatan saya yang pertama kali saya sambangi ke rumahnya, saya datangi rumahnya itu Ngerasenglat. Baru ketut Juli setelah itu Gus Pang, bahkan di akhir-akhir setelah pas tamat tuh gambar si Gus Pang kan. Gas kalau melalui itu. Ibu ke Pak ajak dua tuh. Ya itu. Enggak, maksudnya kan maksudnya kan padahal aku sayin celah-celu di rumahnya ketut Juli gitu. Ya. Justru aku paling nanggap lah setelah Ngerasenglat gitu. Karena sinawang karena mungkin tuh pas mulai singgah senglatnya gitu nangkap gending gitu dulu ya. Malih ada gending baru kene dingah ke kelas ngalih kene lu gending tuh ada lah. Sedang gitu. Sedang demen-demen ya. Ya, yang paling jarang disambangi di angkatan saya rumah itu adalah rumah saya. paling di ujung rumah soalnya. Apa masih Yan berangkat bareng tuh jemput tuh. Terus mungkin pernah jemput agak ya coba pikir tapi pernah tayan waktu saya kecelakaan dulu, saya sempat nelpon orang Senglat, jemput lah kita untuk dia patah. Ya minta tolong lah ke teman dan itu saya sebagai teman mungkin saya nggak jarang dan pas pulang saya kasih uang. Ajo yo nai itu ngojek kata dia. Gitu. Tapi papa sing yo kali itu karena satu arah tuh. Ya. Gitu. Dan pernah juga ada pengalaman apa dan buruk dan
Raga, channel? kita pernah ada acara Megener ini kalau nggak salah sekitar 3 tahunan yang lalu ini. Megener di Namunnya Cica. Kita Megener di daerah Penatih. Ya Topati Penatih itu. Daerah situ. Itu acara saya ya. Maksudnya saya yang ditelepon di kontak, saya ajak lah Ngurah Senglat. Itu Megener orang Mesangi dan Mungkalawang, Mesangi dan Natab nak anten gitu. Kalau nggak salah acaranya Yogi namanya. Saya udah info ke Senglat lah, mani jam 6 Bang Beditu, nak Mungkalawang jam 6. Oke, jam 5 mau berangkat nah, siap. Jam setengah 5 saya udah info lah, siap-siap. Sap nelpon tugas tuh. Sap nelpon akhirnya Raga berangkat lah Raga ket jam 5 di muka umahnya mau kunci. Boh, Mahnya nih. Mahwa Wow. dog sing ada ngerespon, tak telepon dia nggak ada ngerespon. Saya belum punya nomor ajiknya waktu itu. Saya cari kontak ajiknya sama ibunya sama kakaknya di Facebook. Saya telepon di Facebook gak diangkat. Padahal ajiknya online. Nah mungkin waktu itu HP-nya kebuka atau gimana. Online tapi nggak angkat telepon. Tuh kengken nih jam 5 nih sampai setengah 6. Oh kan. Lah. Sampai setengah 6 dah. Kan Megener jam 6 harus begitu nih. Raga bawa WA terus kan ngelanggai kan Yogi itu. Bo berangkat nih, bo gitu. Udah info bo katanya nyebut iyo kan. Akhirnya telepon, sing angkat telepon, bangun sing ado bahkan coba. Biasanya pasti ada aja bangun kalau nggak ajik mangkunya dia, ada ajik tutnya dia bangun biasanya. Kalau emang ada orang di depan gitu, udah tak ketok pintunya. Saya maunya loncat tembok, tapi karena ada orang lalu lalang takutnya dikira maling gitu. Jadi len bo kalau Megener len lamat, len maling kita ngacak banyak asli itu. Akhirnya telepon nggak jadi sampai jam 6. 1 jam loh saya nunggu di depan rumahnya dia. Sampai jam 6 Bang terus begitu sebenarnya. Akhirnya berangkat dulu ya nyusul yolin gitu. Saya nyusul sampai di Mas, telepon masih nih tapi naik motor telepon. Belum ada respon, udah jam 6 lebih tuh. Waduh kayaknya ngurana. Akhirnya saya nyoba nelpon untuk Juli. Nyoba nelpon untuk Juli. Nelpon untuk Juli. Pas nelpon langsung diangkat, kan dulu dah. Bo bangun dot, masuki langsung dot. Udah, 6 sugi kan mandus tadi. Engken, cik aja sama Gener. Oh Megener, jam kudo, Jani. Jadi jam kudo, Jani ucang di jalan. Saya udah di jalan, sampai di Mas gitu. Akhirnya cepet ya sampai di Poyol langsung berangkat. Sampai di situ jam 6 lebih lah pokoknya jam 6 lebih. Hampir setengah 7. Ngantos tukang Gener kan ternyata. Sampai situ ngantos tukang Gener. Ya bu inguh jenang Yogi, agak penawang jenang Yogi guys. Bagaimana Yogi? Yogi itu Yogi penatih angkatan Mangwin, angkat Mando. Oh. Tukang calung gitu. Dia udah panik dia kan. Oh kengkel sen teko nih akhirnya sampai di situ banget teh. Tuh mulai tuh langsung mancing nyiup teh mulai. Setelah dapat Megener pertama setelah Mungkalawang baru saya ngechat Ngurah Senglat dah Kang Wang dah kene karena mepet jam baru pu sing ada respon ketut telepon Rago pangidang jalan gitu. Akhirnya dia juga nggak sorry tuh Rago maro aja ngene dan sebagainya. Itu pengalaman apa ada harus gedak Rago pengen. Ya itu pengalaman. Begitulah pengalamannya. Waktu itu sempat terpikir loh, wah berarti Ngurah Senglat sing cocok aja Megener semang sakit nas. Ada satu dan lain hal itu. Saya tidak bangun. Memang sesekali pasti ada karena kiap loh. Ya itu salah satu pengalaman. Kalau ini tuh ya sih ajak Rago sih lah pengalaman gitu tuh. Bener. Sing nyakit peleng gitu yang sing nawang. Dan emang kita dari dulu emang nah kenapa juga sampai sekarang mungkin chemistry-nya masih ada gitu. Walaupun jarang ketemu, Nopeng sekali pasti udah pada tahu, oh ini pasti Maya Bo gitu, udah pada tahu. Sin basang kalau istilah Bali sin ya, basang. Karena emang dari dulu pergaulannya di situ aja. Kayak Megener itu pasti pertama Ngurah Senglat, dan Ngurah Senglat tuh Juli Ngurah Senglat kayak gitu-gitu aja. Teman Gener cuman itu aja. Bertiga aja angkat saya ke Megener. Itu dulu. Dari Gener sudah mulai merambah ke Topeng dari SMA roh. SMA. Nah, yang Ngurah Senglat dari Olimpiadan SMA. Olimpiadan SMA. Olimpiadan. Gimana masuk SMA? Nopeng nih maksudnya. Topeng pertama kali di Kokap. Oh, waktu odalan tuh. Oh, itu pertama kali. Mau kebah kelas Rago deh. Ya. Kelas 1 sana. Angkatan kita. Kelas 1 sana itu. Kelas 1 mau kebah angkatan kita itu
Itu kayaknya. Oh, sing kelas 2 tuh lah. Kelas 2. Kelas 2 karena waktu kelas 1 tuh gue berangkat ke Jogja. Waktu odalan pas odalan aku musko kan Una Sico langsung berangkat ke Jogja. Kan. Kelas 2-an doang. Ya, kelas 2 pertama teater. Itu koknya baru masuk di Kokar itu gini. Saya baru nopeng. Itu pertama kali. Setelah itu baru sama Aji Rahe. Oh iya. Oh enggak. Sebelum itu udah sebelum di Kokar itu. Oh, maksudnya sebelum itu udah nopeng-nopeng. Udah nopeng. Oh. Tapi ngelemar. Pertama mulainya itu baru masuk di Kokar. Karena itu karena saya sudah tahu juga teman-teman saya sudah bisa nopeng kan, wayang sudah biasa itu yang lemar. Itu makanya belajar juga nopeng, cuma waktu itu baru lemar saja saya. Lemar nopeng keras. Nah, itu nopeng keras saja. Itu diajarin pertama kali juga sama si Mang Ape. Nopeng keras. Nopeng keras. Saya belajar pertama kali nopeng keras. Pas Ragong udiangan tuh Monres kan sih kayaknya enggak di Kokar tuh. Kayaknya iya. Karena nopeng keras tugas tuh Guspang. Oh, Guspang. Ragong udiangan Guspang nopeng keras. Monres kan bisa kan. Dah nopeng keras sing. Oh, sing Guspang. Guspang nopeng keras, saya nopeng 2. Penasarnya Nopan Jelawateng. Wijilnya saya. Maunya Guspang ke dalam ngambil Arsa Wijaya, tapi waktu itu disuruh potong sama Pak Persib karena waktunya udah habis gitu. Padahal suatu Maron ayam. Karena nggak tahu lah pokoknya waktu itu. Setelah itu baru ya Bonres pedukuh pokoknya. Bonres sama Ebi. Ebi Perandau sana. Iya Perandau nah. Itu ya itulah ini di Kokar ininya. Selain topeng keras. Mulai di Kokar. Selain topeng keras sudah gini. Mulai ke penasar gitu. Baru masuk di Kokar. Oh, berarti malu nih gue Monres ke nopeng berarti yo. Di Kokar kan tugas ke kelas 1 Monres. Nopeng bareng maksudnya? Enggak, Monresnya. Monresnya ya. Ya dulu kita juga sempat Monres. Itu juga diawali di yang di Kokar diawali, di Tulikup diawali. Jadi kita sempat ikut pawai budaya. Dulu kan di Gianyar kan kalau HUT Kota Gianyar itu ada pawai budaya gitu. Kita ikut di Tulikup. Nah, itu kan pawai itu artinya ya, pawai. Artinya melajah mau payas Bonres waktu itu. Gua ngeling referensi, ini tempo gitu. Akhirnya mulai melajah payas Bonres di situ. Setelah itu di Kokar lah pertama kali kita Monres. Memang betul-betul Monres. Perpisahan angkatannya Sangoman dah, angkatan Mang Ape. Jadi kita dari jurusan Medalang kayak mengaturkan ini ada Bonres, ilen Bonres. Pertunjukan pada saat perpisahan. Ya, Bonres Melampan itu kan. Bonres Melampan kita buat ya Arjuna Tapo. Saya jadi Arjunanya waktu itu. Tapi PS Bonres semua PS Bonres. Kita kayak membuat cerita dalam cerita gitulah kalau nggak salah. Terinspirasi dari OPJ waktu itu kayak. Ya. Itu masih hype OPJ waktu itu. Itu. Ntar dulu. Ada. Ya, jadi waktu itu mulai Bonres. Setelah di Kokar itu kan banyak orang yang ikut ya, Saya Bonres, waktu itu bertiga di bagian babak 1 saya Gospang pertama, kemudian Gospang ajaknya ya awake Gospang, Ngurah Senglat dan saya keluar terakhir. Gospang pertama, Ngurah Senglat kedua, terakhir saya. Kemudian saya lanjut jadi Arjuna lah pokoknya. Kemudian di grup kedua baru ada Ebi bersama Tut Juli. Nah, Tut Juli juga sempat Monres ya. Saya masih punya fotonya di komputer kalau nggak salah, di laptop kalau nggak salah. Ya ada blank. Ini pengelah ya guys. Sekarang dia buat seperti ini biar nggak ngedit dia. Nanti saya cari dulu fotonya. Semoga masih tersimpan dengan baik. Kalau di sekolah kayaknya masih ada. Jadi Tut Juli juga ikut Monres. Payasnya misi bintang-bintang. Isi kupu-kupu. Dan yang jadi Momo Simuko waktu itu Genul. Gendul jadi Momo Simuko, payasnya dia buat bungut.
mulutnya di lengorkan baru dia tut mulutnya setelah kembali lagi. Singnya yang bangun lengor. Gitu tuh, dia tutup ke kia. Kena kan kembali lagi. Itu gendul dulu. Dia jadi mau musuh muka, kemudian isi dedari waktu itu. Dedari yang menggoda Arjuno itu yang nari jadi dedari itu Pak Dewa Satpam. Pak Dewa Satpam. Pak Dewa Sermawan namanya. Masih sampai sekarang di Kagak kan sih. Ya, satu aja dedarinya. Dedarinya Pak Dewa Satpam. Opaya seliku waktu itu. Opaya seliku tapi nganggu wig kayaknya kalau nggak salah, saya lupa. Itu jadi sukses lah waktu itu mengocok perut layaknya opera Panjapa waktu itu yang masih menyalatik. Yang pertama kali itu artinya Monres. Ya, itu emang inisiatif kita itu ya. Ini sing ada arahan dari guru, tidak ada. Memang siswa yang inisiatif. Saya mau menyerahkan. Saya mau menampilkan ini untuk kakak kelas gitu. Dan akhirnya sukses menghibur. Pecah lah waktu itu. Bahasanya ger. Pertama kali gini Monres. Setelah itulah artinya mulai Monres. Ya, setelah itu baru mulai Monres. Kakak kelas yang gini yang nyari. Ada yang kadang-kadang Pak Dewo Satpam itu dia punya apa ya istilahnya hajatan atau acara di Bangli, kan dari Bangli. Diajak. Teman Bali, kita diajak ke situ. Salah satunya kami lah bertiga. Saya, Gus Pang, Ras Englat. Kalau Gus Pang nggak bisa, Ebi yang masuk. Ya, Ebi yang masuk. Saya ganti Gus Pang, saya di penglemar lah gitu. Kayak gitulah dulu. Monres bidan sebentar. Ya. Tapi ternyata maklum-maklum jalan saya nekar hasil. Menak ngayah tuh. Enggak bukan gitu. Setelah lama-lama berjalan kita emang ada kesibukan aja, jadi enggak sempat ngambil itu lagi. Faktor terbesarnya karena tengah. Ya. Itu betul. Gitu. Ya, jadi di Topeng sudah mulai SMA juga kita udah bareng-bareng. Maksudnya kita tidak ada grup dari dulu. Jadi cuman kalau pentas sama ini ya udah gitu aja gitu. Saya nggak ada ini apa grup, ini nggak ada kayak gitu. Jadi bebas aja, kadang-kadang Gus Pang masuk, kadang-kadang Ebi bareng, kadang-kadang berdua aja, bertiga, berempat, bahkan berlima gitu. Itu perjalanan sampai kuliah akhirnya. Coba bayangin SMK kuliah bin jeneng nih Bu. Pesan sebenarnya. Bertawang soalnya cara kuliah tuh semang itu ada pastinya jam 10 kok ya gitu. Berjelas. Mundo kan timpal saya jadi sampai jadi mundo kan. Ini mundo hari ini. Ya sekarang udah banyak malang melintang, kayak Gus Pang udah mulai merambah ke dunia film ya. Dia ngikut Mas Garin terus ya pokoknya udah berdikari lah dia. Kami juga mudah-mudahan ya. Sudah ada lah kesibukan masing-masing juga. Ya. Selain di Barong, ini dia gini jadi guru di Kokar kan. Ini juga guru di SMK di dulu ya, salah satu di dulu. Jadi udah pada punya kesibukan. Yang mana dari dulu dari SMA, udah dari SMK bareng-bareng, ngegal bareng, Monres bareng. Nopeng. Sempat dulu ngalih tunang bareng loh, coba nih. SMA ini. Nah kan masalah dulu sih. Ya. Ngalih tunang bareng dia, pokoknya ada cewek memang sering berdua aja, kita kan juga sering berdua, kita nyari itu, dia berhasil, saya gagal. Jadi tolak waktu itu ya. Kalau di cewek emang itu aja kekurangannya, kurang beruntung kalau di cewek. Gidat saya ke bos, saya nyatis gidat. Ya mana tis gidat. Ya segitu aja. Segitu aja tentang permasalahan percewekan segitu aja. Ya, dan Monres cukup lama berjalan sampai kuliah. Sempat lah Monres jalan Monres kita waktu kuliah. Cuma sampai terakhir kalau nggak salah kita ngayah di Ubud. Kalau nggak salah terakhir itu di Tut Ayu. Pas kuliah sana itu. Tut Ayu. Oh ya. Di Kutuh Ubud. Itu terakhir kayaknya. Dan pecah. Setelah pecah itu kepala kita yang pecah karena saya nak ngalih. Itu niknya dan yo lucu bukan tuh bisa ada nak ngalih. Pas tengah-tengah le ada ngalih timpal. Udah ngalih tengah lantas suwut saya ngalih-ngalih. Itu. Jadi kuliah juga bareng, kita di ISI Denpasar, kuliah S1 dan S2 juga bareng. Bahkan kita telat juga bareng berdua. Orang 2 tahun udah ujian ya. Bahkan saya waktu itu waktu saya kuliah S2 saya mendukung ujiannya Gus Pang loh.
pada tahun kedua itu, pada semester keempat. Apa Saya nih? S2 S2 ya? saya dukung. Tapi saya ujian. Ya, ya. Saya nunggu akhirnya lagi 1 tahun baru saya ujian. Ya. Emang harus sama dia. Dia kan dosen saya dia waktu itu. Emang harus tamat aja. Saya kan, Singkat. tapi bedanya saya di penciptaan waktu itu. Dia di Ya, pengkajian. penciptaan. Dia buat monster sampah. Wayang sampah. Dia nak tekan sampah. Pojok. Dulu mungkin beberapa teman ada melihat ya. Dulu ada viral itu kalau nggak salah. Monster sampah itu, wayang sampah itu. Nah, ini bukan salah satu dia yang punya garapan itu. Dengan beberapa teman kreatornya yang membangun wayang itu gitu. Ada S2 waktu itu. Dia juga mendukung gininya di backsound. Ya, saya di untuk backsound. vokalnya. Saya emang di back aja, saya nggak mau saya di depan di Balik back aja. layar. Kalau di depan layar, ilid layar sing nah nelian mana. Ya teman-teman, mohon maaf tadi. Tadi baterainya mati. Jadi HP saya keblet gitu ya. Habis baterainya. Nah, jadi mari sambung. Ye, harusnya balik baru tuh. Ya jadi gitu. Kita emang dari dulu udah kadung bareng gitu. Jadi memang bareng aja. Makanya sampai ingat. Dulu waktu 2019 kita semester akhir, saya ingat nih, Ingat 2019. Ingat, jadi saya sempat dapat kesempatan ngurus bareng dengan Bapak. Jadi Bapak disuruh menjadi ya kayak manajer gitulah, tapi koordinator gitu. Ngurus penari dan penabuh. Saya jadi dijadikan asisten manajer. Nah, karena membuka barong baru di Seraya Budaya waktu itu, dan sempat saya buatkan beberapa video yang di situ memang kontennya. Kan baru-baru buat konten nggak nih waktu itu? Karena emang awal-awal buat konten di situ. Itu sudah rame, emang dari dulu rame. Jadi kalau sekarang rame ya saya nggak kaget karena emang dari dulu udah rame di situ. Dari awal buka udah rame. Nah, jadi waktu saya buka itu kan rekrut penari penabuh kan. Nah, jadi itu saya tawarkan ke teman-teman. Salah satunya Ngurah Senglat. Saya juga ikut waktu itu. Ngurah Senglat, Ebi yang ikut akhirnya, kemudian Tut Juli sempat ikut. Dan Yanto jadi Rangdo dia dulu. Jadi penabuhnya juga ada beberapa kayak Ari Pejeng, Ari Korawo. Dia Mica. Nah, dia mau munis ada hubungnya. Ya, Ari Korawo dia sempat ikut bergabung, kemudian beberapa teman-teman juga ada saya ajak di situ, dan akhirnya jalanlah kita fun bersama. Saya Ebi waktu itu jadi apa dia pertama ya Monres. Dodo Kalas di Kalas. Kemudian Laras Ayu Klinyar juga saya ajak di situ. Sui juga Sui Dana dari Sakah. Ini ada beberapa lagi kayak guru namanya itu alumni Kokar juga, tapi tari dia dulu. Ini kan sempat di sana si Nopa Soblek. Oh ya, Nova Soblek itu sudah berjalan 1 tahun 2 tahun kayaknya. 1 tahun. Tahun sama si gini. Di Galar. Di Galar juga sempat. Jadi itu saya berikan kesempatan kepada teman-teman kayak Ngurah Senglat, dia jadi wijil dulu. Awal-awalnya dipatok, ini jadi wijil, ini jadi gini. Setelah berjalan baru saya terapkan konsep atur bawah lah istilahnya. Pokoknya kita yang penting datang, kalau udah datang saya lihat, saya atur ini mapang, ini kene gitu, kita atur di bawah. Kayak gitulah. Ya. Akhirnya Ngurah Senglat juga ikut di situ. Setelah itu 2020 Covid menyerang, tutuplah pada tanggal 20 Februari kalau nggak salah. Saya masih ingat. Karena waktu 19 Februari itu ada penabuh baru yang datang, namanya Pak Sudireko. Dia datang dari Sila Budaya, kemu bergabung karena di Sila Budaya bertutup. Nah, karena kita kan masih jalan sampai tanggal 19. Kita paling terakhir waktu itu tutupnya. 19 Februari itu kita masih jalan dan tamunya masih ada, masih banyak. 19 Februari. Setelah dia bergabung 19 Februari, keluarlah surat edaran mulai 20 Februari kita tutup. Itu makanya ingat ngeliat setel nempuk semua ya itu. Tapi pas Covid itu kita masih berjalan, makanya ada vlog saya pas Covid itu kan di Barong.
Memang pas sudah bumi Bali itu take down waktu itu, udah down banget. Tapi kita beberapa kali memang sempat pentas, dan beberapa barong juga saya lihat ada sempat pentas juga. Kemungkinan juga tamunya masih ada. Ya waktu itu. Dan akhirnya sekarang karena udah, nah setelah digempur dengan COVID, kita digempur dengan masalah. Jadi ada bosnya memecat salah satu, ginilah pokoknya salah satu grup. Kita semua dipecat. Bukan dipecat. Nah, ini kan pengalaman tuh kita. Ya itu. Ya, dia buat grup baru dan akhirnya kita mengundurkan diri bersama gitu. Bukan dipecat ya, kita yang mengundurkan. Kita yang memecat ya. Ya, waktu itu saya sebenarnya diminta untuk tetap ikut, tapi saya nggak mau. Ya tetap selesai lah, saya menghormati teman-teman gitu. Dan akhirnya sekarang setelah saya bergabung lagi di Sahadewa, ini ada salah satu street barong di Batu Bulan. Mungkin beberapa orang yang dari sini sudah tahu dah, Depan sudah pasar, familiar. pasar bulan. Ini katanya salah satu barong yang legend lah juga di Batu Bulan karena udah lama gitu. Tapi sempat vakum. Sekarang bergabung, makanya nah sempat waktu itu Bliari koordinatornya bilang perlu penari. Jadi saya coba ajak dia lagi Ngurasengla dan akhirnya dia bergabung lagi gitu. Karena Bin ini kedak duduk. Kok nih terus nempel kok nih gitu terang. Terus nempel. Bahkan perjanjiannya itu nikahnya bersama. Waktu dulu sempet Ya, gitu. nikahnya bersama. Karena Tapi kan kita sering bareng juga. Waktu itu mantan pacar saya sudah jadi istri sekarang kan. Ayu Putri juga tahu gini pacarnya dia si Dewi, ya saling kenal gitu. ya jadi janjian nanti nikahnya harus barengan gitu, biar satu hari biar barengan. Terus pas buat anaknya barengan nelpon pas jadi kelengahnya gitu katanya dulu. Juga deh cara barengan nanti punya anak nanti biar sebaya gitu, biar sebaya. Ya akhirnya yang lapis malun. bukan punya uang Bani maluan. Nah. Dia nggak berani. Ada lagi yang coba dukung sebentar. Siapa yang mau dia cepat nikah, coba komen. Nah, komennya. Ada lagi yang belum berani itu orangnya. Itu ya, coba komen kapan nikah, butuh kapan nikah gitu ya. Ya nanti secepatnya kalau pas saya nikah saya akan taruh undangan di YouTube ya, di postingan YouTube. Kalian semua harus datang. subscriber ya. yang nonton ini atau nanti yang lihat undangannya, siapapun yang lihat datang gitu ya. Tapi gitu ya, sampai saya swak lola soalnya gini saya. Dan? Jadi siapa yang undangan kalau suka sprit ngabo sprit di dia. Yang demen ngopi abang ragu kopi, saya hanya menyediakan air hangat gitu ya. Santai penyewaan itu. Saya hanya dia mengenap jadi yang hangat kan. Ya sekarang kembali lagi ke Senglat karena sampai saya punya anak sekarang, saya sudah punya ya, anak. Anaknya namanya Ngurah Cedar. Ngurah Nara. Ngurah Nara. Gusti Ngurah Nararia Pangkaja Bumi. Ya. Nama anak saya. Bungkusannya Ngurah Cedar ya. Itu udah perjanjian tuh, karena dulu waktu saya kondangan dengan Ngurah Senglat dan teman-teman yang lain di Sukawati di rumahnya Epo, saya udah bilang gitu, Rah, yang namanya lekat bukan Rahe di tanggal 31 Desember. Dia kan katanya prediksi dokter katanya tanggal 5 ya. Pokoknya tanggal 5 sampai 10. Desember. Saya bilang kalau lahirnya tanggal 31 Desember namanya Ngurah Cedarah gitu. Dan akhir 31 Desember lahirlah dia. Lahir pas 31 Desember. Karena terlalu bersiun yang hidup sama api sampai rumah sakit itu makanya perkiraan dokter kayaknya 5 awal Januari lah kayaknya. Ya, awal Januari maksudnya. Akhirnya 31 Desember. Kan 31 Desember. Mangannya memedang menjadi. 31 Desember coba Cedar namanya. Cerita tanggal lahir nak lisir pidan sini uang. 31 Desember. Jam daso ben kan betang kan? Jam 10 malam lagi tuh. Pas hidup kemang api. Kata Ayu Putri. Saya ingat sekali bahwa hari-hari anak saya ke rumah ini di atas udah disambut dengan kembang api. Cedara. Ya itulah pengalaman sampai saya punya anak. Dia belum kawin, belum nikah dia. Ya tunggu waktu. Celeng galung, celeng kuningan bos. Mungkin. Celeng ya betul. Ya dukung ya.
Nah, sekarang kembali ke Ngurah Senglat ya, karena tadi udah banyak Jauh sekali dari intermezzo. Sekarang kembali lagi sekarang Seru intermezzo kan rago kayak nenek. kan kesibuk nih Tra. Saya sekarang sibuk ke gini, ke Barong tiap hari. Itu kan udah pasti. Tiap hari pagi-pagi terus ke sekolah ngajar sama sekarang membangun proyek musik di apa namanya, instrumental. Oh, yang di event-event itu ya? Event Mengisi acara event. itu sama mengisi event aja sebenarnya sekarang. Ya, dulu juga dia memang cocok di penciptaan ya, karena dulu sempat, bukan dulu, waktu anggaplah 5 tahun terakhir ke belakang ini, setiap Siwalatri itu dia buat kayak acara buat pertunjukan lah di Samuan 3, Pura Samuan 3. Itu saya terinspirasi dari gini, bukan terinspirasi sih, lebih ke Sempat terlibat sebelumnya. terlibat di gini, di Pak Mang Tawo. Kalian pasti tahu Pak Mang Tawo. Luang Bong ya. Yang dari Banjarmas. Dari dulu beliau kan. Terus beliau juga gini, beliau pertama kali membuat pementasan pada saat Siwalatri. Artinya misinya untuk agar anak-anak muda di daerah sana, terutama pada saat Siwalatri nggak keliruan ke sana kemari. Ya. Jadi kan kalau Siwalatri itu biasanya Bakti. mau muspok sana kemari gitu kan, kadang-kadang di jalan nih nguyung itu tunangan itu misalnya kan. Jadi beliau Pak Mantawo punya misi agar anak-anak muda daerah sana nggak kayak keliuran, jadi Lebih punya kesibukan. jadi dibuatlah mengisi. Membuat karya dengan anak-anak muda di sana gitu. Dari sanalah saya sempat ikut di karya tersebut. Jadi setelah itu beliau kawin ke Patolan. Nyentana. Dia punya grup Santana Bahagia. Itu kalau grup bahas Ya Ebi. itu jadi pada saat itu kan, jadi beliau udah nggak di dulu lagi, makanya saya yang meneruskan. Artinya anak muda dulu biar ada kesibukan buat karya, buat wadah seperti ini gitu. Di base-nya di Pura Samuan 3 waktu saya, kalau waktu di Mang Tawo di Gunung Sari ya. Gunung Sari. Pura Gunung Sari Wanayu gitu. Dan saya juga sempat terlibat. Sing sempat terus terlibat. Ini pertama apa ya? Sudah karya pertama? Ini pertama tuh yang tabuh iya. Dia sempat waktu pertama kali saya membuat karya itu, dia yang membuat musiknya. Itu film Kepitu Siwalatri di Lubdako. Lubdako. Iya. Saya sempat buat sudah 3 kali waktu ini, sampai tahun 2019, dari 2017 jadinya itu ya. 17, 18, 19 itu tiap Siwalatri. Jadi yang pertama Lubdako, yang kedua apa nih kedua nah? Sidakarya, yang kedua sih. Yang kedua Sidakarya, yang ketiga Yang ketiga Lembu Nanake Tantri. Oh iya. Yang ketiga. Yang ketiga ingat saya sebelum saya kuliah di S2 kayaknya waktu itu. Ngambil tantri waktu itu. Yang ketiga Milu lah kan? Milu juga ada di rakyat. Oh, itu yang ketiga tuh. Di rakyat. Yang kedua ingat juga ada rakyat saya. Yang kedua di rakyat. Bukan ngejawade sana itu yang kedua. Ini ketiga sing Milu, ini ketiga. Sing Milu sana tapi lega mau balik. Saya ke situ waktu itu. Oh, sok balik. Kamu lega. Enggak lah. Kamu tepuk nyen sang ke sampai lembu nah Georgiana. Georgian jadi cicing. Oh, di cicing ya. Kulo. Di cicing Georgiana. Kulo sembada Georgian waktu itu. Georgian jadi kulo sembada. Oh, ada nah. Di lembu di sana. Oh, suwi ya. Suwi jadi lembunya, singa pinggalonya Dodi Artawan. Ya. Itu jadi singa pinggala waktu itu. Soalnya ingat aku manis yang tanduk-tanduknya manis yang ingat. Itu jadi sampai 2019 karena Covid sempat vakum sampai sekarang. Tapi kan dia udah berkarya di S2-nya, maksudnya sambil kuliah itu udah buat
karya Ya, itu untuk waktu ujian itu dan juga karena kesibukan di S2 juga kampus waktu ya. itu, makanya nggak sempat juga buat lagi. Itu ini untuk apa dan itu FYP. aing FYI. Oh. For your information. FYI kalau pada saat saya membuat karya, apalagi di khususnya di ini di Siolatri itu kan, jadi itu nggak ada dana dari manapun, itu cuma dana dari STT. Swakelola ya? STT yang gini, yang mengelola itu STT, dari uang dari STT sama uang dari Seke di Banjar saya. Jadi memang nggak ada pemasukan dari mana-mana gitu. Memang khusus untuk ngayah lah gitu, membuat karya untuk hidup bertaruh. Begitu. Ya. Nggak ada keuntungan apapun gitu. Emang pure untuk berkarya gitu lah pokoknya, mengisi waktu. Karena bagus, menurut saya itu bagus visi misinya. Waktu itu. Karena mengingat beberapa kali Siolatri itu menurut pengamatan saya ya. Jadi, nah saya bilang lah di Banjar saya. Jadi pengamat. Di Banjar saya lihat beberapa Siolatri itu sempat ada kejadian. Kejadian apa? Ada yang berantem, kemudian ada yang kecelakaan di jalan. Maksudnya kan karena mungkin mau seliwar-seliwar biar nggak kiap gitu, jadi dia nangkil kemana, tapi itulah karena namanya kiap tuh nggak bisa di gini ya, nggak bisa ditentang. Kalau udah datang ya udah datang gitu, jatuh lah gitu. Beberapa kali ada kejadian kayak gitu. Semoga nggak ada nih minum tuh kan. Nah itu salah satunya juga karena efek minum itulah, kalau nggak ada wadahnya dia bingung mau kegiatan, nggak ada, terus kan pasti 24 jam rame tuh. Sampai pagi itu kan, sampai matahari terbit. Pasti yang lain tuh yang maunya di rumah ketarik dia su nih itu mumpung rame di luar, pasti gitu. Udah pasti gitu. Mungkin sepersekian orang aja yang memang di pura. Kayak saya juga melihat di pura, bukan saya mengatakan kalau semuanya jelek, enggak. Yang di pura juga ada beberapa pemuda-pemudi yang belajar sama kekawin, belajar sama santi, ada saya lihat gitu. Tapi saya nggak ada di situ. Karena saya kadang-kadang memang ada kesibukan entah ngayah entah apa, kebetulan di Siolatri gitu. Jadi ya gitu ya. Bagus itu dan perlu dicontoh untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin buat karya, bisa. Entah hanya sekedar karya musik, entah nggak perlu kita pakai sound system yang berlebihan, nggak pakai seadanya aja. Lighting nggak perlu, nyari karya yang simpel aja. Ada gini ya, ada videonya kayaknya di YouTube. Ada kayaknya. Oh ada. Ya silakan dicari teman-teman. Itu ada. Dan sekarang itu dah saya lihat kesibukan yang murah senglat, ngisi-ngisi acara terus. Apa ada nih terus? Apa ada nih terus? Ngisi acara. Apa Itu udah musik instrumental tuh, apa ada nih? Gamut kah? Gamot? Gemet. Itu dah. Lebih ke kalau musik instrumentalnya ke kidung dia. Kidung Song of the Soul. Itu artinya Song of the Soul. Apa artinya itu? Soul sepatu. Song nyanyian jiwa gitu. Kidung jiwa ya. Itu gininya tagline, bisa dibilang tagline-nya lah, dari menggunakan selonding sama nyanyian dan kadang-kadang suling, kadang-kadang rebab yang menimpali. Oh iya. Sama Pase ya, Pase Satya Buana. Satya Buana juga kalau nggak bisa dia ada sama di galon juga ada dari rumah. Sama baru kemarin di Canggu main gini. Main timpalin. Kemarin di Canggu Sate Senayan main itu dah juga. Cuma timpal sama gini, sama suling. Suling madi galonnya gitu. Ya bagi teman-teman yang ada event mungkin bisa mau diisi oleh Song of the Soul. Song of the Soul ya, silakan. Soul sepatu. Saya punya juga grup Song of Sing gitu ya. Apa tuh? Ya song sing tepuk. Song of Sing. Itu jadi ya kesibukannya itu aja sih. Artinya kalau sekarang lebih ke gini, lebih ke ngempu. Nek tingkat aja. Dulu jadi pelajar, terus udah gerasa sama, sekarang udah jadi serimpu. Udah serimpu kata. Akan karena
juga waktu saya lebih fleksibel dari istri saya gitu. Istri saya kan masih sibuk karena perawat dia. Ya, ada timbal sip. Sip. Ada pagi, siang, sore gitu. Kalau saya kan lebih fleksibel gininya waktunya. Makanya saya yang gini menyesuaikan gitu. Kalau istrinya sip-sipeng dia waktunya. Kalau dia terarah dia. Apa terarah? Nah, kan ya arah. Lebih ya itu. Ya, yang penting udah ada kesibukan. Menyibukkan diri lah. Ya, bagus lah daripada saya lontang-lantung. Tentang lantung. Tunggu aja setahun kayaknya ada di kepala sekolah aja. Nah. Saya nggak punya cakep. Apa? Cakep. Oh, cakep apa? Calon kepala sekolah. Harus ngalih dan itu. Masa? Harus. Gitu. Kalau nggak salah gitu ya. Ya udahlah, saya nggak terlalu ambisi untuk gitu-gituan. Nggak suka kebanyakan memimpin. intermezzo ininya nih. Sing teman memimpin. Orto aku mau main lah orto nih. Iya, karena itu enaknya ngobrol itu ya pangkangin kau ya. Padahal tiap hari ketemu tapi sing dain ngorto. Nggak pernah. Karena emang waktunya nggak ketemu gitu. Kadang-kadang iya santai, ragoy ngaling-ngalen, iya santai. Terus iya ke santai. Di santai aja dua sing ngorto. Bodoh kailan soalnya. Ya gitu. Ya mungkin itu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di komen atau di komentar. DM bisa di Instagram ya, silahkan. Nanti kan saya respon atau ya pokoknya gitulah pokoknya ya. Ini tadi udah sempat keplet waktunya kayaknya udah ada 1 jam nih kayaknya. Udah, tadi 40 menitan. Ya, sekarang tambah 20. 40 tambah 20 sama dengan 1 jam. Nanti bisa nanti bisa diedit, mungkin dipotong 30 menit. Enggak, saya enggak akan edit, males ngedit. Oh kan? Makanya ya ngai kene. Bang sing edit ya. Karena ada satu konten di rumah sedang mengedit tapi masih malas 50% lah selesai editnya, baru habis potong. Mungkin ada yang bertanya apakah Ngurah Senglat punya channel YouTube? Oh, dia juga sempat punya gini teman-teman, punya usaha juga apa namanya? Dagang udang. Ya, udah sempat. Sekarang udah gini, udah naik ya. Amor. Gitu karena ya itu udah karena kesibukan. Ya punya channel YouTube, Ngurah Senglat punya channel YouTube. Ada Ngurah Senglat. Ngurah Senglat kayaknya namanya lupa sih. Ada beberapa, cuma saya nggak fokus di gini soalnya di YouTube soalnya. Ya. Gitu, makanya ada kalau channel ada. Karena punya kegiatan, makanya saya fokus YouTube. Dago kan langsung lah gawe, makanya gitu. Harus diluangkan. Dia juga punya dia juga punya gini sekarang. Saya lihat ada yang muruk-muruk menggener ke situ ya. Ya, ada. Sangar. Sangar namanya? Sangar Seni Mandamalon. Bukan Pak Dimalot ya. Mandamalon. Bukan Megalodon. Ya, Mandamalon. Jadi mungkin beberapa teman yang sempat komen atau sempat nge-DM saya mau belajar menggener, kebetulan saya di rumah belum bisa ngebuka untuk privat gener ya. Bisa langsung ke Mandamalon karena ilmu kita sama. Jadi dan dia lebih sabar untuk mengajar, itu sih lebih sabar untuk mengajar. Kalau saya pasang saya bawa ngajar. Pernah soalnya ada yang belajar dari Pejeng kalau nggak salah 4 orang belajar ke saya, belajar menggener. Saya kasih tabuh tulang lindung. Belajar dari dasar. Dari dasar dasarnya udah punya dasar apa belum. Saya emang dari dasar ngasih ya, dari gedik-gediknya gimana megangnya dan lain sebagainya sampai saya nuangin tabuh tulang lindung gitu. Itu biasanya rutin dia datang tiap hari Selasa Kamis ya dulu. Habis itu sempat sekali karena pas mungkin saya capek waktu itu. Dia datang, saya harus ngajar. Pas saya ngajar padahal di hari sebelumnya udah bisa. Bisa ya. Tapi pas itu total hilang seingat apa. Akhirnya saya latih lagi sampai dia udah ingat. Yang itu tabuh baru bagian pertama ya. Habis itu istirahat, minum mulai lagi ngesap, emosi lah saya gitu. Maksudnya karena kondisi lagi tidak bagus, capek, emosi sampai saya gener gitu. Kan sing bisa gitu.
Sampai ngeling panak naik. Masa? Ngeling ke Kelas papa udah, tuh kelas ngeling. udah. Waktu itu masih SMP apa SD nah, lupa saya. Oh. Oh, Keling. bawa kelih berarti Gua kalau keli. Tapi SD. marah-marah masuk SMP sana. Ngerti bawa. Campur artinya ada yang SMP ada yang masih SD gitu. Sampai marah deh saya giniin. Tapi saya nggak mukul. Tapi segendernya tak tang, naikin sebisa paling tuni bu bisa bin sap neng. Kan senar fokus langsung belajar pesing gitu. Sampai keluar bahasa seperti itu. Bisa dicari lagi ingat dia tapi tak tinggal misalnya tak gini kan tak lihat dari jauh aja. Udah bisa dia udah ingat tapi pas tak deketin matanya maceceh semua. Suya mata anonya. Tanggung jawab lah. Semenjak itu saya dengar KBP. Makanya saya memutuskan untuk kayaknya saya tidak cocok untuk belajar. Kalau saya mungkin lebih ke gini, lebih ke ada waktu luang gitu untuk gini. Ya, Ada waktu luang saya ambil. Kayak yang sekarang ada yang belajar tapi itu baru dasar. ya belajar saya kasih dasar tapi yang belajar itu baru gini, belum SD. Kayak TK, Oh, kan. masih Belum kecil. masih dini. Makanya itu dah Belum ditu. masih sedini mungkin. Makanya harus sabar kalau itu. Kalau yang anak Emang harus kalau mau buka privat gender itu emang harus sabar sih. Itu modal pertama. Karena kalau saya nggak bisa, karena saya itu terlalu menggunakan diri saya sebagai takaran. Maksudnya ya kayak Senglan bilang tadi ya, kalau saya nangkep gending itu kan kadang-kadang cepat ya. logikanya cepat, maksudnya tak lihat gedingnya, oh gitu sebenarnya geding itu kayaknya caranya ngalih, dah dapat gitu. Tinggal nginget aja sekarang. Nyari gini dia nyari tabuh skar genotan uling di ninggah di musik Ya. skar genotan coba yang tahu mengener pasti tahu skar genot. Itu yang sempat saya upload di YouTube itu. Sah itu. Tapi sebelumnya udah pernah tahu sih, makanya jadi agak gampang, udah familiar soalnya gedingnya. Oh, Iya, tapi gini kan kayaknya. kalau logikanya kan biarpun sering ninggah kayak merak ngilo gitu misalnya saya ninggah di balik TV ya yang sing ada neng ngurung sing bakat ya. Iya sih. Iya ninggah kan membakat. Biasanya ada ngurung. Ya jadi itu yang saya pakai takaran untuk ngajar. Makanya kadang-kadang kalau ngajar orang yang terlalu lama, maksudnya dalam tanda kutip ya terlalu lama nangkepnya, mungkin kan jadi nggak fokus atau gimana. Makanya saya jadinya untuk sing bakat, padahal sudah saya kasih gini loh, maksudnya teknik dasarnya, misalkan kayak neng nong neng nong neng 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 teng nong neng nong neng, oh di sini dia ketemu, di sini ini nyelak, ini ketemu, udah sampai segitunya saya ngajar, tapi nggak ditangkap gitu. Kalau saya dulu kan sendiri mikir itu ya, ada bisa nyak kan, oh di ne kena ne sing kayak gitu, makanya gede-gede. Dan sempat juga saya mengajar. Makanya saya sempat juga ngajar adiknya Yandi Pala, Dek Surya waktu itu, sama keponaknya dia kalau nggak salah ya. Adit sama Repa namanya kalau nggak salah, masih ingat. Ngajar dia mengener di rumahnya. Targetnya waktu itu pas modalan kalau nggak salah. Jadi biar dia bisa mengener. Terus Itu udah sampai modalan udah bisa 1 gending atau 2 gending ya lupa saya. Tapi si Reva itu dia emang latihan di Patut Budo. Adit ada dasar ini. Ya. Setelah itu karena udah kebentur dengan waktu juga, saya nggak bisa ngatur waktu untuk ke situ lagi, makanya udah selesai juga gitu. Termasuk Dek Surya, adiknya Yande juga magaya kan sengitang. Oh, berarti cocok ngajin nih tuh ngomong gending gitu. Ya, Dan mungkin. ada dasarnya. Itu kan lumayan kelih tuh. Udah lumayan clear. Tapi termasuk alot juga, maksudnya termasuk berproses lah juga lama. Artinya Yembo kelih Yembo ngerti yo. Nah, gampang lah dikasih tahu. Udah ngerti dia. Kalau anak-anak kan dia semaunya. Pasti kalau anak-anak harus alih kita nih ya. Mau kenyal ya sing mau kayak yang saya ajar gitu. Kenyal ya aduh capek gitu ya. Urin ngedek sinyak yo. Nah, itu saya nggak bisa. Yang saya urin gitu nas tuh gedik nih. Nggak sampai nas, paling nas orang tuanya. Ya mungkin itu teman-teman, ini udah lewat 20 menit udah lewat lagi. Lewat nanti. Ya jadi itu, ini salah satu sahabat saya, mungkin kalau ada yang tidak tahu maksudnya dari kapan sih kita ketemu, terus Ya, segitu. kok bisa bareng-bareng, kenapa ya kayak itulah saya bilang tadi, mungkin karena
dekat juga tempatnya, dan emang udah kadung sering dari dulu gitu ya. Makanya di setiap videonya pasti ada saya. Ya, jenang ini ya. Yin sih bakat ada len pasti saya alih gitu. Dah mengai kada dah. Sampai alih apa mulai gitu tuh. Ya itu dulu. Awal-awal waktu jamming gener itu. Tetap rago kalau kamu udang. Kalau gener gitu. Udang tumben main itu mau ngabuk kamera ternyata. Itu. Ya, gitulah pokoknya Persahabatan kita sampai sekarang. Semoga kedepannya semuanya sukses dan berjalan sesuai apapun yang diinginkan ya. Kita maupun kalian. Ya, teman-teman semua. Oke, cukup sekian. Ini sebenarnya karena nggak ada kerjaan aja ya, jadi kita ngobrol lama. Saya liu kerja saya sebenarnya jadi nih saya di jok saya. Yo kesilah kerja deh. Ya nanti saya transfer. Saya nekan kiket gitu. Ya bondai dulu. Ya, jadi itu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa tetap pandang IPSK Channel karena banyak sekali video mengenai seni budaya, khususnya seni pedalangan dan seni pertopengan ya. Jadi itu, salam PSK.